Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ada di Polrestabes Medan, bagian reserse kriminal. Jadi saya siang hari ini mendampingi klien saya, Boru Lubis, untuk dimintai keterangannya tentang dugaan kasus penganiayaan. Jadi saudaraku, saya di sini ingin menceritakan sesuatu pelajaran yang sangat penting kepada kita semua, khususnya kita yang memiliki anak perempuan dan lebih khususnya lagi kepada laki-laki. Jadi kejadian ini sebenarnya saya sudah berusaha sebaik mungkin sampai saya datang ke Porsea dan sampai saya memohon kepada pelaku penganiayaan yang merupakan marga Manurung, karena saya Sianturi, karena pelaku penganiayaan adalah marga Manurung. Saya berusaha memposisikan bahwa marga Manurung adalah tulang saya, dan saya memohon kepada pelaku dan juga kepada mama pelaku supaya berdamai dan meminta maaf kepada keluarga besar Lubis yang ada di Siantar. Seminggu saya kasih waktu. Bayangkan saya rendahkan harga diri saya memohon supaya keluarga Manurung pelaku datang dan berdamai. Tetapi saya kecewa sampai detik ini tidak ada seorang pun utusan dari keluarga tulang Manurung untuk datang meminta maaf atas apa yang terjadi. Malah sebaliknya, pernyataan negatif yang diberikan oleh mama pelaku yang merupakan Boru Purba menjadi tantangan hebat bagi saya, bahwa saya harus tantang walaupun ini marga Manurung. Jadi begini kejadiannya saudaraku semua, dan ini merupakan pembelajaran. Boru Lubis dan pelaku terlapor itu berpacaran. Nama terlapor atau nama pelaku yaitu Patar Manurung, yang sudah kita laporkan resmi ke Polrestabes Medan. Patar Manurung tinggal di Jakarta. Jadi singkat cerita, mereka berpacaran kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Yang namanya berpacaran hal yang wajar kalau ada pengeluaran biaya. Bagi laki-laki di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia, kalau kalian tidak mau keluar uang kalian dalam berpacaran, sebaiknya kalian jangan berpacaran. Simpan aja uang kalian itu ke tabungan, dan laki-laki jangan pernah punya pacar. Karena memang hukum alam, hukum dunia, seharusnya memang laki-laki yang keluar uang kalau ketika berpacaran. Balik ke topik ya saudaraku. Jadi singkat cerita, mereka saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian ada suatu kejadian sedikit ya, di mana si Patar Manurung ini cemburu karena ada masuk SMS dari temannya, pacarnya yang Boru Lubis ini. Jadi karena cemburu dan dijelaskan sama pacarnya tidak terima, emosianlah si Patar Manurung ini, dan dia menampari pacarnya di dalam mobil. Mobil ini milik tante pelaku atau kembaran mamanya yang merupakan seorang pejabat di Kabupaten Toba, tepatnya tinggal di Porsea.
Mobilnya warna merah hati, merek ras. Ya. Jadi ditamparinya, dipukulin, ya. Karena tidak kuat ditampari, dipukuli di dalam mobil, sambil jalan mobilnya ini pelan, si pacarnya ini yang berubis ini berusaha untuk menyelamatkan diri dan turun, melompat. Luar biasa. Kalau seandainya ketika itu melompat, mobil itu menabrak badan berubis ini, saya rasa mungkin berubis tidak ada lagi di dunia ini. Karena jatuh, berhentilah mobil merah ini, turunlah si Patar Manurung ini dan mau mengajak kembali berubis ini naik ke mobilnya. Cuma ada yang melihat Gojek. Saya berterima kasih kepada abang Gojek yang pada saat kejadian mau menolong klien saya. Kejadiannya tepatnya di dekat Frito Chicken Jalan Hayanda, Medan. Kalau abang Gojek yang mendengar TikTok saya ini dan ingat kejadian itu, mohon dijapri saya. Karena saya butuh abang Gojek bersedia untuk menjadi saksi. Jadi turun, ditolong sama abang Gojek, dan mau dimasakkanlah pacar berlubis ini, yaitu Patar Manurung. Kemudian berlubis dan Patar Manurung dibawa ke Ibu Kepling, didamaikan. Karena masih cinta berlubis ini, dibelanya lah si Patar Manurung ini. Dibilangnya kami sudah selesai, minta maaf dan kami mau pulang dengan janji bahwa Patar Manurung tidak akan memukul dia lagi. Kemudian mereka naik lagi. Ketika naik lagi pergi meninggalkan tempat rumah Ibu Kepling yang ada di Jalan Hayahanda, kepada Ibu Kepling yang masih ingat kejadian ini, Ibu Kepling di depan Frito Chicken Hayahanda, saya mohon kalau Ibu tahu, Ibu japri saya akan jumpain Ibu untuk menjadi saksi. Jadi singkat cerita, masuk lagi baru di sini ke mobilnya dan Patar Manurung pergi membawa dan ingin memaksa klien saya ini untuk masuk ke tempat dia tinggal. Tapi pada saat itu Berlubis tidak mau dan dia minta diantarkan ke tempat kosnya. Karena tidak mau, kembali lagi Berlubis ini dipukul di dalam mobil, kepalanya dijambak, diantukkan ke setir. Sehingga mau nggak mau melarikan dirilah Berlubis ini, dan disitulah akhir penganiayaan itu sehingga selamat. Dan saya ditelepon sekitar jam 1 pagi untuk membawa Berlubis ini melapor ke polisi, ke Polrestabes Medan, dan melakukan visum esok harinya. Jadi di sini saya memohon kepada Kapolrestabes Medan agar benar-benar mengawal perkara ini dan hak seorang wanita untuk dilindungi. Dan saya sangat terkejut ketika 1 minggu saya memohon kepada keluarga Manurung dan kepada Mama si Patar Boru Purba supaya segera meminta maaf dan melakukan perdamaian. Malah saya dimarahi oleh Mama si Patar Manurung ini yang Boru Purba yang tinggal di Jakarta, yang merupakan pemilik salon di salah satu di kota Jakarta. Dan lebih hebatnya lagi si Patar Manurung ini menantang saya. Saya bilang sama dia, kau kenapa nggak mau minta maaf, berdamai? Malah dia bilang dia akan mengirim pengacara dari Jakarta. Dan kau Patar Manurung dan Mama Patar Manurung Boru Purba dan mungkin tante kau yang ada di Sporsea Boru Purba, Nyonya Sibuya Boru Purba, saya tunggu niat baik kalian untuk segera meminta maaf. Saya tidak peduli mau siapa kalian, mau anak presiden pun kau, saya tidak takut. Saya ini pengacara, sekali berjuang saya harus selesaikan. Karena kau marga Manurung, makanya saya hargain kau, saya utamakan perdamaian. Tapi 7 hari ini kau tidak mau minta maaf, dan ini saya proses segera. Merdeka!
Merdeka.